Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita ucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita datang dengan tubuh yang sehat. Tuhan memberikan kesempatan kita beribadah. Kita pakai waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk datang di rumah Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan melalui pujian, mendengar firman Tuhan melalui paduan suara dan melalui hamba Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami iman kami boleh makin bertambah-tambah, karena kami makin mengenal siapa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan. Kami ucap syukur untuk saudara-saudara kami yang sudah ada di rumah Tuhan pada saat ini. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Antara mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Dia adalah sumber sukacita kita, amin. Kasihnya terbesar di dalam hidup kita. Kasihnya melimpah dalam hidup kita. Dan rencananya itu sempurna, amin saudara. Mari, pagi hari ini kita mau sembah Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Come on. Dia adalah sukacitaku. Hey! Mari katakan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Dan rahmatmu tercurah bagiku.
kita jalani hidup ini karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Come on. Hey, tepuk tangan ya. Come on. Woo. 1, 2, 3, go. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, on. Kami gak gentar Tuhan karena kami punya Engkau. Kau Allah yang selalu memegang hidup kami. Amin. Mari katakan Yesus Kau Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Yang kasih hanya Kau Tuhan. Say. Sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagi Rehobot dan keras lagi kemana? Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, amen. Mari pagi hari ini kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Bukan karena kita mau Tuhan memberkati kita dengan persembahan kita. Tapi kita mau sembah Tuhan. Karena kita teringat Dia Allah yang baik, amin saudara. Dia Allah yang gak pernah tinggalkan kita. Kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Mari kita mau sujud di altarnya Tuhan. Kita mau bawa hidup kita.
Kita mau bawa persembahan kita. Karena kita tahu ketika kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan, something happen. Amin saudara, sesuatu terjadi. Amin. Mon. Mari katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
itu kami mau sembah Engkau Tuhan. Engkau ku sembah. Kau ku sembah, Yes, Lord. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kami menyembah-Mu Bapa. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari Rehobot angkat tanganmu, angkat suaramu, tinggikan Dia. Oh, Kau ku sembah. Kau ku sembah Tuhan. Kau yang terbaik Bapa. Ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah. Kau yang terbaik. Raja di atas segala raja. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Kau Bapa yang baik. Amin. Oh Tuhan, kami naikkan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan, ku sembah. Oh Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kami punya Engkau. Kami mengucap syukur kami punya pegangan yang kuat. Ketika kami menjalani hidup kami Tuhan. Ketika kami ragu-ragu, ketika kami takut, kami tahu kami mau berlari sama siapa. Kami berlari sama Allah yang hidup. Allah yang memerintah. Allah yang berkuasa. Sungguh hati kami disukakan. Karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu pujian penyembahan kami menyukakan Engkau. Kau yang terus dimuliakan, Kau yang terus ditinggikan di tempat ini. Di rumah kami, di hati kami. Kau terus ditinggikan setiap hari, setiap waktu Tuhan. Gak ada yang bisa gantiin Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari pimpin kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik. Karena kami tahu Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan.
Kami mau serahkan semua pengelolanya, Allah yang mau berikan hikmat. Sehingga bisa mengelola dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Silakan duduk.
Mari saudara kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena ini sangat perlu dalam perjalanan iman kami. Dan untuk itu kami butuh kuasa Roh Kudus yang akan menerangkan lebih banyak dari apa yang hamba-Mu dapat lakukan. Dan supaya Roh Kudus juga yang membuat kami semua mengerti. Dan lebih dari itu kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin hamba-Mu untuk menerangkan firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan. Dan kami semua boleh belajar bersama-sama untuk lebih mendalami firman Tuhan. Untuk iman kami makin bertambah dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama-tama saya ucapkan shalom. Ya, puji Tuhan saudara. Firman Tuhan hari ini masih dalam rangka eksposisi dari kitab Pengkhotbah. Ya, eksposisi dari kitab Pengkhotbah. Dan sebenarnya tugas saya adalah minggu lalu. Mana minggu lalu saya tukar dengan Ibu Gembala. Karena kami ke Jakarta. Dan dengan doa dari saudara semua, puji Tuhan kami boleh menjadi berkat di sana. Nah saudara, jadi mestinya saya minggu kedua setelah Bapak Aven ya, Bapak Pendeta Aven. Nah minggu pertama waktu Bapak Aven firman Tuhan, dia memberi judul Under the Sun. Under the Sun. Di bawah matahari. Dan ayat yang ditekankan pada saat itu adalah Pengkhotbah 2 ayat 11. Pengkhotbah 2 ayat 11. Yang berbunyi, ketika kita meneliti apa yang kita usahakan, segala pekerjaan yang sudah kita lakukan dan yang telah kita kerjakan dengan tangan kita dengan penuh jerih payah. Ternyata segala sesuatu adalah sia-sia. Seperti orang menjaring angin. Dan sudah diterangkan pada saat itu kesia-siaan usaha dan pekerjaan manusia seperti menjaring angin. Nah saudara-saudara, 2-3 minggu terakhir ini kami mengikuti wisuda dari SD, SMP, dan SMA. Nah kalau saudara ada dalam suasana itu, kita akan lihat saudara, bahwa anak-anak yang lulus, yang wisuda, mereka senang sekali. Mereka bergembira sekali. Dan biasanya MC-nya akan berkata, ini anak-anak kita yang bagus. Anak-anak kita yang pintar. Kalau mereka adalah anak-anak pintar, tentu ada orang tua yang hebat yang mengayomi mereka sehingga mereka bisa lulus. Suasananya senang sekali. Diisi acara macam-macam. Ada yang nari, ada yang nyanyi, ada yang berpidato dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Wah, senang sekali saudara. Tapi kita baca tadi, dan seperti tadi saya katakan, Bapak Aven berkata di bawah langit
Itu apa yang kita kerjakan, itu tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 2 ayat 11. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan sia-sia. Seperti menjaring angin. Nah saudara, kalau semua yang kita kerjakan sia-sia, yang kejadian kemarin gimana? Orang tua berbuat sebaik mungkin supaya anak-anaknya berhasil. Dan tentu bukan cuma lulus SD, lulus SMP, SMA. Mereka akan mengayomi, mereka akan memelihara, mendidik anak-anak mereka supaya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan keberhasilan sudah menunggu mereka. Nah, firman Tuhan berkata sia-sia. Apa yang dikerjakan di bawah langit sia-sia. Saudara-saudara, kalau demikian, bagaimana dong? Kita kan jadi bingung. Kita mesti berbuat apa? Saudara, ada satu kalimat yang cukup baik yang saya tampilkan ini. Terus demikian. Setiap pagi, selama kita masih hidup nih, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik darimu. Sekali lagi, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Tuhan memberi kesempatan untuk kita menjadi yang terbaik. Memang saudara, kesempatan atau waktu, kalau kita baca di Ratapan 3 ayat 22, tapi demikian. Ya, tidak berkesudahan setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Saudara, tiap pagi kita bangun, kita mengucap syukur. Karena kita merasa kesetiaan Tuhan. Kita mendapat pagi yang baru, hari yang baru, dan patut kita mengucap syukur. Saudara, dan kalimat ini berkata, setiap pagi kalau kita bangun dan kita akan menjalani hari itu, kita diberikan kesempatan, karena kita masih hidup, kesempatan atau waktu yang baru untuk menjadi versi hal yang terbaik. Tentu sebelumnya sudah baik, tapi kita memberikan yang terbaik, baik bagi keluarga, baik dari masyarakat, terutama bagi Tuhan. Dan kalau di sini kita berbicara tentang waktu atau kesempatan, maka tema khotbah pagi hari ini saya memberikan judul God Set the Time. Allah yang merencanakan, mengatur waktu. Jadi waktu yang kita alami, yang kita jalani tiap hari, itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan itu kita bisa baca di mana, saudara? Kita bisa baca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sehingga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sehingga ayat 11. Next, mari kita baca bersama-sama. Kita baca dengan keras karena ayat ini sungguh-sungguh kita bisa berpikir, kalau begitu Allah mengatur waktu kita dan waktu kita tuh bagaimana panjang, bagaimana lengkapnya atau gimana, itu tertulis di dalam bagian ini. Coba kita baca bersama-sama. Mulai ayat yang pertama, 2, 3, yang keras ya, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya,
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sehingga akhir. Saudara-saudara, kita sudah lihat tentang waktu. Ada waktu dari ayat 2 sehingga ayat ke-8 itu ceritanya ada waktu ini dan ada waktu itu. Sepertinya bertentangan. Tapi itu yang akan dihadapi oleh manusia, oleh kita semua. Ya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi saudara, kita tidak akan terus-menerus tertawa. Kita tidak akan terus-terus menari. Kita tidak akan terus demikian. Ada waktunya menangis. Ada waktunya meratap. Tapi saudara, itu semua ditentukan dan itu baik untuk kita semua. Jadi kalau begitu kita harus menjalani hidup ini bagaimana? Ya, Tuhan mengatur waktunya dan waktu itu ada waktu begini, ada waktu demikian, ada waktu demikian. Apa kita nggak bingung? Nah, kenapa kita bingung? Kita harus berbuat apa? Karena saudara, kita harus, biasanya manusia, kita ini, biasanya kita kalau mau mengerjakan sesuatu atau kita melihat sesuatu, kita mau semua itu kita bisa tangani. Semua itu bisa kita kontrol. Ya, tetapi saudara, kita sendiri bisa mengakui bahwa banyak hal tetap tidak bisa kita kontrol. Ya. Kita mau anak-anak kita, misalnya tadi ya, anak kita terus dia menjadi selesai, dia menjadi mahasiswa, dia menjadi sarjana, dia bekerja, dia sukses. Dan setelah itu, apa kita bisa kontrol hidupnya? Karena saya yang memelihara dia, karena saya memberi pendidikan, membiayai pendidikannya, apa saya bisa kontrol dia? Tidak bisa, saudara. Berapa banyak orang tua yang begitu kecewa karena anak-anaknya setelah dia berhasil, dia tidak mau diatur oleh orang tua.
tidak bisa kita kontrol. Jadi saudara, next. Ada kata-kata yang bagus. Saudara. Jika banyak hal di luar kontrol kita, yang kita perlukan bukan mengontrol sebanyak-banyaknya, melainkan berserah kepada Allah sepenuhnya. Jika banyak hal di luar kontrol kita, kita tidak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol apa sih? Untuk sehat, makan teratur, tidur teratur, olahraga, makan vitamin kah? Tapi saudara, apa dengan demikian kita akan sehat terus? Tidak. Ternyata ada beberapa teman yang dia atur hidupnya benar, tiba-tiba meninggal. Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Tidak bisa dikontrol. Dan kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, maka hal yang terbaik adalah kita menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam tadi pasal 3 ayat 10 tertulis demikian. 3 ayat 10 ya, tertulis demikian. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Untuk melelahkan dirinya. Ternyata saudara, ada terjemahan yang literal translation. Dia menerangkan, dia menerjemahkan demikian. Supaya bukan melelahkan. Ya. Supaya bukan melelahkan dirinya, tetapi supaya membuat kita rendah hati. Nah beda saudara ya. Dari Tuhan memberikan hal-hal itu sehingga kita tidak bisa kontrol, bukan supaya kita lelah, bukan, tapi supaya kita rendah hati. Karena dalam pengkhotbah 8:17 ternyata tertulis demikian. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami, ya, tidak dapat mengerti segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelami. Nah, jadi Tuhan, kenapa? Apa yang dikerjakan Tuhan banyak sekali yang tidak bisa kita mengerti. Ya, supaya apa? Supaya dalam ketidaktahuan kita menjadi orang yang rendah hati. Orang yang tidak tahu apa-apa atau tidak tahu beberapa hal itu bukan berarti bahwa dia bodoh. Tidak. Bisa jadi itu adalah sebuah jalan cara Tuhan untuk membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Karena kita tahu Tuhan yang mengatur hidup kita. Selanjutnya, kalau kita kembali dalam Pengkhotbah 2:11, semuanya sia-sia apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, semua sia-sia. Ya. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita ini? Next. Pertama, yang harus kita lakukan adalah meyakini pengaturan Allah adalah yang terbaik. Meyakini pengaturan Allah adalah yang terbaik. Dalam tadi pasal 3 ayat 11a tertulis demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, indah pada waktu. Sepertinya ayat ini sering sekali di highlight ya. Misalnya kalau kita bertemu dengan seorang yang dalam keadaan sakit, susah, terus kata-kata apa yang bilang? Ya, sekarang sakit, sekarang susah, sabar aja. Nanti pada waktunya akan indah. Nanti akan indah pada waktunya.
sepertinya indah pada waktunya itu Tuhan baru lakukan pada saat setelah dia sakit. Setelah dia ada persoalan. Nanti tenang-tenang aja Pak, tenang Bu. Nanti toh Tuhan melakukan hal yang indah pada waktunya. Apa demikian? Ternyata saudara, dalam semua terjemahan, hampir semua terjemahan bahasa Inggris, itu ditulis bahwa Tuhan telah melakukan yang indah. Tuhan sudah melakukan yang indah. Bukan indah pada saat waktu itu, waktu sakit sembuh, waktu ada persoalan beres, bukan pada saat itu. Tapi sejak pertama waktu kita ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah menetapkan, dia telah menetapkan segala sesuatu indah dalam kehidupan kita. Jadi indah di sini ya, dalam bahasa aslinya Yahweh itu bisa berarti indah, ya, bisa berarti baik, bisa berarti sesuai, tepat, layak, berarti. Ini bagus sekali ya disampaikan oleh Ibu Pendeta Evelyn ya minggu lalu. Sudah bisa lihat karena khotbahnya itu saling melengkapi ya. Bisa indah, baik, tepat, sesuai, layak, berarti dan sebagainya. Jadi bukan indah yang bagus. Iya benar, indah yang bagus juga. Jadi kalau sekarang ada saudara menghadapi sakit, ya itu indah bagi saudara. Kalau saudara menghadapi persoalan, itu indah bagi saudara. Karena memang Tuhan sudah melakukan indah pada kita. Pada saat itu sakit, mungkin sakit itu membawa kita lebih mencari Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang berkata, kalau sakit, penyakit atau persoalan membawa kita lebih dekat pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan persoalan itu pada kita. Jadi, kalau kita menghadapi hal-hal seperti itu, ingatlah, itu indah bagi kita secara pribadi. Tinggal kita bagaimana? Tentu kita akan mengambil satu langkah, yaitu kita mau lebih dekat pada Tuhan. Atau menyerahkan itu kepada Tuhan. Ya. Baik. Kedua, next. Kalau kita tidak mengerti, maka di sini kedua adalah melihat perspektif yang lebih luas. Ayat 11b demikian. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan. Di sini pakai kata olam. Olam itu berarti waktu yang sangat jauh. Kekekalan dalam hati kita. Dari kita ada dalam dunia ini, terus hidup kita sampai sekarang, sampai akan datang. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Ya, itu kekal. Jadi saudara, kalau kita hanya melihat apa yang di hadapan kita, oh susah, oh sakit, dan kita hanya melihat itu, maka kita menjadi orang Kristen yang tidak ada harapan sama sekali, tidak ada pengharapan sama sekali. Tapi saudara, Tuhan sudah lakukan pada kita, dalam hati kita, yaitu a sense of past and future. Yang lalu dan yang akan datang. Yang lalu kita bisa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa sampai sekarang ini, artinya dulu sampai sekarang ini, apa yang Tuhan sudah lakukan, itu kita bisa mengucap syukur. Kok bisa ya sampai sekarang ini? Dan Tuhan juga akan melakukan
rencanakan hal-hal yang indah di depan kita. Tuhan merencanakan hidup kita dalam masa depan yang makin indah. Tuhan sedang merencanakan yang indah dalam hidup kita. Yaitu apa? Hidup kita makin serupa dengan Kristus. Sampai kita berjumpa dengan Kristus di dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, dalam hal bingung seperti itu, mari kita belajar berdamai dengan pertanyaan. Saudara, kita mengiring Tuhan tuh begitu banyak pertanyaan yang timbul dalam kehidupan kita. Banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Yang tidak bisa jawab, yang tidak bisa kita mengerti meskipun kita cari dalam firman Tuhan, kita tanya kepada hamba Tuhan, tidak bisa kita mengerti. Memang saudara, seperti dalam Yesaya 55 ayat 8-9 terus demikian. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Pikiran Allah, rancangan Allah jauh lebih tinggi dari apa yang kita bisa pikirkan dengan otak kita. Ya. Sehingga saudara, Ayub, salah satu yang kita lihat, Ayub itu apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, dia pikir. Ada tiga temannya datang untuk memberikan nasihat, memberikan masukan, tetap jadi pertanyaan besar. Kenapa ini dan kenapa itu? Tapi Ayub saudara, dalam hal banyak yang dia tidak mengerti, dia tahu Allah mengambil putusan yang tepat sesuai dengan pengetahuannya. Meskipun alasannya Ayub tidak mengerti. Meskipun alasannya Ayub tidak tahu. Tapi dia tetap terima itu. Karena dia tahu bahwa keputusan dari Allah untuk hidupnya itu tepat. Nah sekarang saudara kita lihat selanjutnya next. Ya. Kalau gitu iman yang kita punya, kalau kita nggak lihat hasilnya, kalau kita belum melihat hasilnya, bukan tidak melihat, kita belum melihat hasilnya, bagaimana dong? Iya, saya kata-kata indah. Iman yang benar selalu mencakup pengetahuan dan ketidaktahuan. Pengetahuan itu supaya iman kita punya landasan. Jadi iman kita tuh bukan iman buta. Ya. Iman yang tidak punya landasan, imannya nekat. Bukan gitu. Tapi punya landasan. Landasan apa? Firman Tuhan. Dan ketidaktahuan supaya iman kita memiliki ruang untuk latihan. Kalau kita belum tahu, maka kita beriman supaya apa? Supaya kita iman kita menjadi kuat. Latihan dalam hidup kita. Jadi pengetahuan firman Tuhan supaya iman kita punya landasan untuk bertindak, karena kita tahu bahwa Tuhan katakan demikian, pasti seperti seorang bapak berkata kepada anaknya, pasti dong dia akan menjawab. Dan memang demikian. Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan selalu akan ditepati dalam kehidupan kita. Dan ketidaktahuan. Kalau sekarang ini kita mungkin tidak tahu kenapa ya ini terjadi. Tapi kita tetap beriman. Itu adalah satu ruang untuk kita latihan terus. Supaya iman kita makin kuat dalam Tuhan. Nah saudara, untuk itu dalam ketidaktahuan ini kita akan lihat satu contoh yang baik sekali.
Yaitu next, kemanusiaan Yesus dan waktu Bapa. Kemanusiaan Yesus. Saudara-saudara, waktu Yesus ada dalam dunia ini sebagai manusia, apa dia tidak tahu waktu Bapa untuk dia? Dia tahu. Dan apa yang dia alami? Emang terus hidupnya enak itu? Tidak, saudara. Galatia 4 ayat 4 berkata demikian. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Markus 1 ayat 15, waktunya sudah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini kan waktu dia berkhotbah, dia melayani. Dia suruh bertobat karena waktunya sudah genap dan sebagainya. Terus, Yohanes 7 ayat 30 terus demikian. Mereka berusaha menangkap Yesus sebagai manusia Yesus nih ya. Tapi tidak seorang pun menaruh tangan, menyentuh kepadanya. Sebab waktunya belum tiba. Roma 5 ayat 6 terus demikian. Pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang fasik, orang-orang durhaka. Pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Saudara, hidup seperti Yesus demikian, apa enak itu? Dan sini ada orang yang menangkap, mau membunuh dia, orang Farisi dan kelompoknya. Ya, dia berbuat ini, ada yang mengungsi, dia harus tidak enak sebagai manusia. Tapi dia tahu bahwa itu adalah waktu Bapa. Dia masih mengalami karena apa? Karena waktunya belum tiba. Ya. Dan sebagai manusia, ya, dia punya pertanyaan. Apa yang gak punya pertanyaan dalam hatinya? Ada. Kenapa ini, kenapa itu? Ada. Tapi dia tahu waktu Bapa adalah waktu yang tepat buat dia. Salah satu pertanyaan yang begitu mengesankan kita. Begitu membuat kita selain terharu. Kita tahu itu adalah bukti kasih. Yaitu pada waktu dia disalib. Pertanyaan yang terbesar yang dia teriakkan. Yaitu apa? Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Yesus tahu itu waktu Bapa, dia tahu semuanya. Tapi secara manusia, pertanyaan itu, kenapa kok Bapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itu adalah satu pertanyaan sebagai manusia yang sulit untuk jawab. Sehingga diteriak kepada Bapaknya saat disalib. Jadi kalau iman pada saat kita mengiring Tuhan. Dan pada saat kita berjalan dengan iman. Dan kita membaca Injil firman Tuhan. Dan mungkin kita bingung pada saat itu. Tapi ada satu hal yang menjadikan kita tidak bingung. Yaitu apa? Kalau kita berpikir bagaimana mungkin Bapa merelakan anaknya untuk datang dalam dunia ini. Untuk mencari orang-orang berdosa seperti kita. Ya. Mungkin banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Tidak bisa kita terima jawabannya. Tapi kita punya satu pertanyaan yang membuat kita nyaman. Yaitu apa? Pertanyaan. Mengapa Kristus mau memberikan nyawanya untuk kita? Dan kenapa Allah merelakan anaknya mati bagi kita, orang yang berdosa?
Satu pertanyaan yang membuat kita nyaman. Karena kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan kekuatan bagi kita. Kita menjadi anak Tuhan yang tidak asal ke gereja. Tapi kita mengerti benar apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Mungkin bingung kita menghadapi hidup ini. Karena memang keserakahan manusia. Yaitu ingin semuanya dikontrol, semuanya ditaklukkan, semuanya dikontrol dia. Tapi tidak bisa, saudara. Karena yang kita bisa kontrol cuma sedikit. Yang di luar sana lebih banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau kita dalam situasi seperti itu, mari kita serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Maka Dia akan memberikan pertolongan bagi kita. Dan kalau banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang pada kita dalam hidup kita sendiri secara pribadi, kenapa ini terjadi demikian? Kenapa ini kok begini? Di mana Tuhan dan sebagainya. Kok saya tidak ditolong? Sudah berapa lama saya melayani Tuhan? Sudah berapa lama saya ikut Tuhan? Tok kenapa saya tidak bisa ditolong? Tidak Tuhan tolong. Padahal saya sudah berdoa. Saudara, ada satu pertanyaan yang dapat memberikan kita rasa nyaman. Memberikan kita merasa benar. Kita ada orang yang tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Karena pertanyaan-pertanyaan kita yang tidak terjawab. Pertanyaan itu tadi yang saya katakan. Mengapa Bapa rela mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk mencari kita orang berdosa? Mengapa Kristus mau mati di atas salib untuk menebus dosa kita, orang yang berdosa, sehingga kita boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Di tengah-tengah kami bingung dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah kami mempunyai banyak pertanyaan yang tidak terjawab oleh kami sendiri. Tapi kalau kami mengingat satu pertanyaan, itu mengapa Bapa Engkau mengutus Kristus Yesus dalam dunia ini untuk menebus dosa kami? Kenapa Kristus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami? Dan pertanyaan itu boleh memberikan kekuatan bagi kami. Maka kami tahu di tengah-tengah kebingungan kami, di tengah-tengah hidup kami yang tidak ada jawaban untuk kami. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Langkah demi langkah. Step by step. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami ucap syukur di tengah-tengah waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu bahwa tiap hari, tiap saat, tiap waktu Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus akan menenangkan lebih lanjut dalam hati kami. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang makin kuat dalam Tuhan. Iman kami boleh makin bertambah dalam Tuhan. Kerohanian kami boleh makin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya mantap, hari ini acaranya luar biasa dari pagi sampai siang sore hari ini. Udara cerah, Tuhan berikan saat yang luar biasa buat kita untuk mengadakan Family Day lagi setelah beberapa tahun. Dan biar kiranya semakin lama, semakin luar biasa kekeluargaan di dalam Gereja Rehoboth. Gereja Rehoboth untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan yang memberkati kita semua. Terima kasih. Saudara, perubahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Perubahan karir, dinamika dalam keluarga, kondisi kesehatan, maupun berbagai musim kehidupan lainnya seringkali membawa tantangan, ketidakpastian, dan kecemasan. Dalam Pastor Corner bulan Juli, kita akan mendengarkan sharing pengalaman hidup tentang menghadapi perubahan dan transisi bersama Tuhan. Sharing akan dibawakan oleh Pendeta Christina Runkat. Pastor Corner akan diadakan pada hari Kamis, 2 Juli 2026, pukul 19.00 sampai 20.30. Pertemuan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada tanggal 8 sampai 10 Juli, Youth the Flame akan mengadakan Off Day. Agar semua peserta dapat turut serta, kami mengadakan bazar, di mana setiap penghasilannya akan digunakan untuk keperluan peserta yang membutuhkan bantuan. Bazar diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah KU1 dan KU2. Mari berpartisipasi di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya kita akan mendengar ada hal yang mau disampaikan oleh Bapak Victor. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya meminta waktu Bapak Ibu sebentar untuk kami boleh mempresentasikan kegiatan, mungkin perkembangan dari sekolah Kristen Rehoboth ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa gereja Rehoboth memiliki sekolah dan sekolah Yayasan BPK Rehoboth ini
sudah berdiri sejak tahun 1984. Nah, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan sampai dengan hari ini. Ya, kita akan lihat kemana arah sekolah ini saat ini dan apa yang sudah dihasilkan selama ini. Next slide. Oke, silakan dilanjutkan. Next slide. Ya, ini adalah sejarah dari berdirinya Yayasan BPK Rehoboth ya, didirikan pada tahun 1984 dari kerinduan Bapak Petrus Kiantono untuk membuat satu sekolah yang berbasis Kristen, mendidik anak-anak untuk kenal Tuhan, takut akan Tuhan, dan juga secara biaya terjangkau. Ini kerinduan dari almarhum Bapak Petrus Kiantono dan direalisasikan oleh Ibu Christine sebagai ketua yayasan sampai juga dengan hari ini mendirikan TK, SD, kemudian SMP dan SMA terakhir di tahun 2000 ya. Next. Ini adalah jumlah lulusan yang sudah dihasilkan dari Yayasan BPK Rehoboth ya, dari SMA, TK, SMP dan juga SD. Cukup banyak Bapak Ibu, ribuan yang sudah dihasilkan dari sekolah ini. Kemudian selanjutnya kita ingin tahu bagaimana hasil dari sekolah ini. Alumni-alumni sekolah Rehoboth ini sudah melanglang buana kemana dan sudah berkarir seperti apa? Mari kita saksikan sama-sama. Bapak Ibu bisa lihat ya betapa berdampaknya sekolah ini menghasilkan lulusan-lulusan yang sudah berperan di masyarakat, juga membuka lowongan pekerjaan dan juga menjadi berkat buat masyarakat. Kita juga akan lihat profil sekolah Rehoboth saat ini. Perjalanan pendidikan dalam sebuah sekolah ibarat sebuah kereta dengan banyak gerbong, di mana peserta didik dapat membeli tiket untuk meraih kesuksesan melalui pertumbuhan ilmu dan karakter, serta mengeksplorasi banyak hal untuk mendapatkan kenangan dan pengalaman berharga. Sekolah Kristen Rehoboth adalah kereta yang tepat bagi putra-putri Anda dalam memulai perjalanan pendidikan untuk mempersiapkan masa depan gemilang dan kemampuan menghadapi berbagai macam tantangan. Sekolah kami memiliki jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan banyak fasilitas yang memadai dapat membantu peserta didik untuk memahami bermacam-macam aspek baik teori menggunakan media tulis maupun berbasis digital yang menambah wawasan. Juga berbagai kegiatan positif yang dapat mengasah karakter dan nilai-nilai Kristiani.
Selain itu, peserta didik dapat menyalurkan minat dan potensinya dalam kegiatan ekstrakurikuler di bidang seni rupa, tari, dan musik. Kemudian cabang olahraga dan masih banyak lagi. Dilengkapi dengan hubungan baik dengan puskesmas sebagai bentuk perhatian sekolah terhadap kesehatan peserta didik, maupun bermitra dengan berbagai universitas ternama untuk membuka relasi yang lebih luas. Jadilah bagian dari generasi yang maju dan cemerlang. Kami tunggu tiketmu dan mari memulai perjalananmu di sini. Kita bersyukur ya, bukan satu kebetulan bahwa sekolah Rehoboth ini ada di tengah kota dan bisa menjadi berkat buat banyak orang ya. Nah, cuman kami mempresentasikan di sini bahwa perjalanan waktu itu tidak selamanya berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus. Ada dinamika di dalamnya dan Yayasan BPK Rehoboth sekarang sedang struggling untuk berbagai macam kesulitan dalam hal pendanaan, keuangan dan sebagainya. Kami terpanggil untuk hadir dan ikut membantu di sekolah ini supaya kembali bisa menjadi berkat ya buat Kota Bandung ya, juga terutama juga untuk orang-orang Kristen, untuk orang-orang Kristen supaya bisa bersekolah di sekolah ini dengan biaya yang terjangkau, yang kita tahu bahwa sekolah semakin lama semakin mahal, tetapi kita berusaha untuk bisa membuat supaya terjangkau biayanya. Nah, kita menghadapi banyak kendala dan tantangan, terutama pada saat COVID kemarin dan juga pada saat ini bagaimana sekolah negeri itu semakin banyak dan jumlahnya siswanya pun juga cukup banyak yang bisa terserap. Nah, sekolah Rehoboth menghadapi tantangan hal ini. Ya, dalam hal pendanaan, pembiayaan kami struggling untuk bisa mencukupi kebutuhan pembiayaan guru-guru dan juga operasional. Nah, tetapi kita tetap optimis, kita tetap percaya bahwa apa yang sudah dibangun, kita percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah jalan Tuhan untuk bisa menjadi berkat di Kota Bandung ini. Karena itu nanti ke depannya, walaupun kendala-kendala yang Bapak Ibu bisa baca di layar, kami berusaha untuk bisa memajukan sekolah ini, memperbaiki manajemennya, memperbaiki strateginya dan sebagainya. Sini ada Bapak Victor yang berperan sebagai pengurus harian di Yayasan BPK Rehoboth. Beliau juga akan menyampaikan mungkin strategi ke depannya, langkah-langkah ke depannya, rencana ke depannya, supaya apa yang akan kita rencanakan nanti ke depan semakin baik. Sekolah ini bisa maju dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mau menyampaikan beberapa hal yang telah kami lakukan dan hal-hal apa yang akan kami kerjakan ke depannya. Jadi semenjak bulan Juli tahun kemarin saya terlibat langsung ke yayasan, ke sekolah. Jadi dalam beberapa hari, dalam seminggu saya ke sekolah, saya melihat keadaan sekolah itu seperti apa, hal-hal apa yang terjadi, kekurangan-kekurangannya apa dan sebagainya. Sampai akhirnya saya dengan Bapak Ari ya melakukan analisa hal-hal apa yang harus kita lakukan. Jadi permasalahan yang utama, saya sampaikan permasalahan utama adalah pertama adalah sekolah itu kita kekurangan murid. Jadi dari kapasitas kita bisa sebenarnya dengan mengajar sekitar 300 orang lebih, yang ada sekarang siswanya hanya 200 lebih sedikit, sekitar 210 orang. Itu menjadi kendala karena dengan jumlah segitu untuk uang sekolah yang kita kumpulkan, uang sekolah yang ada tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Jadi pertama adalah dari situ. Masalah kedua adalah dari 200 siswa yang masuk ke kita itu banyak yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Jadi udah kurang siswanya, dari yang masuk pun tidak dapat, banyak yang kesulitan untuk membayar uang sekolah. Nah, untuk poin yang kedua ini mungkin Bapak Ibu kemarin kita udah ada itu ya presentasi dan dari caring ya untuk orang tua asuh. Nah, ini adalah untuk menutupi masalah yang kedua, yaitu siswa-siswa yang tidak bisa membayar uang sekolah. Selain caring dari sini kita juga banyak ada ke pihak-pihak lain yang emang memberikan beasiswa gitu ya. Jadi kemarin dari caring sekitar 27 sampai 30 orang yang bisa dihandle. Terus kita juga sedang mengajukan ke satu badan yang namanya BCC. Nah itu juga tahun kemarin dia 30 orang. Sekarang kita lagi ajuin, mudah-mudahan bisa lebih. Ya, sekitar sampai 50 orang. Karena itu emang mereka mengajukan, jadi di wawancara emang mereka layak dibantu gitu. Jadi itu permasalahannya, yang pertama adalah kekurangan siswa dan siswa-siswa yang hadir pun, yang masuk pun banyak yang kesulitan secara finansial gitu. Jadi makanya mungkin Bapak Ibu, loh kan kemarin udah caring, jadi permasalahannya coba saya jelaskan seperti ini gitu. Jadi ada dua permasalahannya. Nah kedepannya kita itu nggak mau istilahnya hanya mengandalkan donasi aja gitu ya. Karena kita juga satu sekolah harus tetap berkualitas. Nah itu makanya langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah berusaha meningkatkan kualitas sekolah. Jadi meskipun kita emang ada misinya adalah untuk menarik, ya emang sesuai dengan tujuan awal pendirian yayasan dan gereja adalah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dengan harga terjangkau, kita tetap strict ke situ, tapi kita juga yang kami tekankan adalah untuk peningkatan kualitasnya. Supaya banyak siswa-siswa yang masuk ke kita itu dari golongan yang emang mampu untuk bayar juga. Gitu. Jadi tidak hanya stuck dengan orang-orang yang emang harus kita bantu, tapi kita juga secara kualitas dapat bersaing sehingga ya maksudnya secara umum siswa orang tua juga mau menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita. Ya. Kami membagi 3 rencana, jadi ada 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Apa yang akan kami, nah ini mungkin ya secara ininya seperti ini, kita melakukan, ini cukup panjang ya Bapak Ibu, cuman yang intinya sih yang paling ini adalah kita itu akan mengadakan suatu sekolah itu yang sistem pendidikannya kita namakan holistik. Jadi berurutan, kurikulumnya itu nyambung dari TK, SD, SMP ke SMA, mencakup semua bidang. Jadi emotional quotient, sosial, spiritual, intelektual, jadi EQ, SQ, IQ-nya kita kembangkan. Ya, itu juga. Untuk itu kami juga sudah menggandeng beberapa orang yang emang bisa untuk ikut serta menerapkan itu gitu ya. Menerapkan itu, di samping itu juga kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru kita, meskipun dengan keadaan yang ini, tapi itu adalah suatu keharusan karena kita tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang baik kalau kita tidak istilahnya invest baru. Gitu ya. Dengan keadaan yang sekarang dipaksa pun seperti apa tidak akan merubah keadaan, tidak akan merubah output. Untuk menghasilkan output yang berbeda, kita harus memasukkan input yang berbeda. Nah ini, jadi kita juga berusaha untuk meningkatkan itu dengan menambah output. Ya, menambah outputnya itu baik secara finansial maupun secara intelektual melalui pelatihan-pelatihan. Mungkin hal-hal seperti itu yang akan kami lakukan. Ya. Baik, ya Bapak Ibu,
kami rindu untuk tetap eksis ya sekolah ini menjadi berkat seperti yang tadi kita lihat bagaimana sekolah ini sudah jadi berkat, sudah memberkati bangsa ini, kota Bandung. Dan kami juga membuka hati Bapak Ibu saudara sekalian untuk berinvestasi. Saya katakan berinvestasi ya. Karena apa yang kita tabur kelak mungkin kita akan tuai begitu ya. Kita mungkin tidak bisa melihat tetapi Tuhan tahu. Nah, di sini ada nomor rekening yang bisa Bapak Ibu catat di sini di mana nomor rekening ini bisa ini adalah nomor rekening Yayasan Sekolah Rehobot ya. Nah, Bapak Ibu, kami mengetuk hati Bapak Ibu saudara-saudara kalian untuk ikut bantu untuk operasionalnya karena setiap bulan kami kekurangan, jujur ya, kami kekurangan dan kami cukup struggling untuk itu, terutama untuk guru-guru, mereka juga seringkali terhambat penggajiannya karena memang dana operasional kami terbatas. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, sampai dengan saat ini kami sama-sama memikirkan ya, saya masuk ke sekolah ini mungkin sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu dan memang problematikanya cukup rumit begitu ya. Dan terutama yang jadi masalah adalah memang pendanaan ya. Saya ada di sini sebagai wakil ketua yayasan. Ketua yayasan adalah Ibu Christine dan Pak Victor ini sebagai pelaksana harian. Mari kita dukung bersama sekolah ini tetap eksis dan sekolah ini tetap menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara kita bisa tadi katakan berinvestasi. Kalau ada seorang atau beberapa orang menjadi berkat bagi masyarakat, bagi negara, bangsa ini, bangsa dan negara ini, kita ada andil di sana ya, puji Tuhan. Minggu depan kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu ada 2 puasa korporat pada Kamis, Jumat, dan Sabtu. Terima kasih untuk perhatian saudara, kita akan beri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan melalui pujian, mendengar firman Tuhan melalui paduan suara dan melalui hamba Tuhan. Mari Tuhan itu semua boleh membawa kami menjadi anak Tuhan yang makin, iman kami boleh makin bertambah dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau melihat lebih banyak lagi kuasa Allah nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Kami sudah memberikan itu yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai hidup kami semua, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa.
Saudara, perubahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Perubahan karir, dinamika dalam keluarga, kondisi kesehatan, maupun berbagai musim kehidupan lainnya seringkali membawa tantangan, ketidakpastian, dan kecemasan. Dalam Pastor Corner bulan Juli, kita akan mendengarkan sharing pengalaman hidup tentang menghadapi perubahan dan transisi bersama Tuhan. Sharing akan dibawakan oleh Pendeta Christina Runkat. Pastor Corner akan diadakan pada hari Kamis, 2 Juli 2026, pukul 19.00 sampai 20.30. Pertemuan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada tanggal 8 sampai 10 Juli, Youth the Flame akan mengadakan Off Day. Agar semua peserta dapat turut serta, kami mengadakan bazar, di mana setiap penghasilannya akan digunakan untuk keperluan peserta yang membutuhkan bantuan. Bazar diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah KU1 dan KU2. Mari berpartisipasi di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.